Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayla atau Ayu Estiawati dengan NIM 19961534 dan teman saya Raka Aditya dengan NIM 19961528. Kami akan membahas tentang hak asasi manusia. Jadi, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Selanjutnya, hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya adalah harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kakak. Yang selanjutnya ada macam-macam dari hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, ada hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik ataupun ikut kegiatan pemerintah. Untuk yang ketiga ada hak asasi hukum, yang memiliki arti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan juga pelayanan hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi. Hak ini tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian, bisa dalam kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, ataupun memiliki pekerjaan yang pantas. Untuk yang nomor 5 ada hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bisa mendapatkan pengajaran ataupun mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan selanjutnya ada ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama ada bersifat hakiki. Maksud dari HAM bersifat hakiki adalah bahwa hak manusia ini telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan ataupun dihapuskan. Artinya secara garis besar, HAM itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua, bersifat universal, yang memiliki arti adalah menyeluruh dan berlaku di setiap negara tanpa terkecuali. Berbeda dengan hak-hak yang lain, hak asasi ini tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan juga waktu. Dimanapun manusia berada, HAM juga harus dihormati dan dijunjung tinggi.
Yang selanjutnya ada bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. HAM tersebut artinya hak asasi akan terus ada dan terus melekat dalam diri manusia, tidak dapat dicabut seperti bagian-bagian sebelumnya dijelaskan bahwa HAM merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan. Yang nomor 4, bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. HAM tidak dapat dibagi atau bersifat utuh, memiliki arti bahwa hak asasi harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh, seperti hak sipil, hak berpolitik, hak pribadi, dan juga yang lainnya. Dan yang kelima, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Supaya HAM dijunjung tinggi dan dihormati, maka di setiap negara dibuat aturan bahkan dimasukkan ke dalam perundangan, termasuk di Indonesia. Dan keenam, HAM bersifat kodrati. Arti kodrati adalah sudah ada, tidak dapat ditawar, tidak dapat dihapus atau dihilangkan, dan sudah melekat dengan manusia. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata.